Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu pagi ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Teladan Yesus, ya. Kita akan mempelajari itu, teladan Yesus dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan bagi setiap kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami merenungkannya, kiranya Tuhan Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami boleh dibuat mengerti akan kehendak Tuhan dan kami boleh dimampukan untuk melaksanakan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu secara khusus supaya hamba-Mu boleh menyampaikan dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membaca Yohanes 7 ayat 1 sampai 10. Saya akan membantu bacakan ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada." Ayat yang ke-7, "Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Ayat yang ke-10, "Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam." Bapak Ibu Saudara sekalian, pada 2 minggu yang lalu kita mempelajari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, di mana ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-66 dari pembahasan 2 minggu yang lalu. Di situ para murid atau para pengikut Yesus, ya, yang jumlahnya tidak diketahui, dan itu pastilah lebih dari 12 murid Yesus, karena ini tidak, para murid Yesus di situ tidak berbicara tentang 12 murid Yesus. Nah, banyak pengikut Yesus setelah mendengar pengajaran Yesus yang keras itu, lalu mereka meninggalkan Yesus. Mereka mundur, tidak lagi mengikut Yesus. Nah, inilah yang menjadi latar belakang bagi saudara-saudara Yesus mengusulkan gitu, untuk Yesus mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat di Yerusalem dan di momen yang pas, yaitu hari raya Pondok Daun ini. Nah, kita akan melihat respon Yesus, ya, di dalam ayat 1 sampai yang ke-10. Dari apa yang tadi kita sudah bacakan, teladan Yesus yang pertama, tidak kehilangan semangat dalam melakukan kehendak Tuhan. Dari ayat yang pertama dari Yohanes pasal 7, "Sudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya." Nah, meskipun banyak orang yang meninggalkannya di Galilea setelah mendengar ajaran Yesus, Yesus tetap melanjutkan pelayanannya di Galilea. Meskipun banyak yang meninggalkan pengikut-pengikutnya, tetapi Yesus tetap melanjutkan pelayanannya di Galilea. Tidak membuat Tuhan Yesus itu berhenti melayani meskipun banyak orang yang meninggalkan Yesus.
Yesus tetap menjalankan misinya di dunia. Ketika itu di Galilea. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun orang membenci atau menolak pelayanan kita, jangan itu membuat kita kehilangan semangat dalam melayani Tuhan. Atau penolakan itu membuat kita kehilangan semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Cibiran, kebencian orang, janganlah itu membuat kita kehilangan semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Sejarah gereja kita, GKRI Roti Hidup, pernah ditentang ya. Waktu itu saya belum bergabung, tapi saya mendengar kesaksian dari Bapak Gembala kita, di mana sekian tahun yang lalu di daerah mau ke Semarang Indah itu ya, sudah dapat tempat di situ, lalu mau dibangun, tetapi ternyata oleh sebagian kelompok orang ditentang, didemo, ya, tidak boleh bangun gereja di situ. Nah, tetapi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sampai saat ini gereja kita tetap berdiri ya, di tempat yang bukan di situ lagi, bukan di daerah Semarang Indah, tetapi di daerah Puri. Ini bukti bahwa semangat untuk melayani Tuhan itu tidak surut bagi anggota GKRI Roti Hidup. Ini luar biasa. Inilah yang kita harus pertahankan, karena kita meneladani Yesus meskipun ditinggalkan banyak orang, para muridnya, tetapi Yesus tetap melanjutkan pelayanannya di Galilea. Nah, Yesus tidak lama di Yudea, kemudian ke Galilea tadi. Nah, Yesus cukup lama di Galilea, tidak buru-buru pengen kembali ke Yerusalem atau ke Yudea itu, karena para pemimpin-pemimpin Yahudi di sana berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, ini bukan berarti bahwa Yesus gentar gitu ya dengan ancaman itu atau takut mati gitu, bukan. Tetapi karena belum saatnya, belum waktunya Yesus untuk ke Yerusalem atau ke Yudea untuk menjalankan misi mati di atas kayu salib. Belum saatnya. Pada saatnya tiba, Yesus sengaja pergi ke Yerusalem untuk mengorbankan dirinya untuk penebusan umatnya. Jadi bukan karena Yesus takut untuk tidak mau berlama-lama di Yerusalem, tidak, tetapi memang belum waktunya, sehingga Yesus melanjutkan pelayanannya di Galilea. Matius 20 ayat yang ke-18 sampai 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, jika saatnya tiba, waktunya tiba, Yesus dengan sengaja, dengan terang-terangan pergi ke Yerusalem untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan, melakukan penebusan umatnya di atas kayu salib. Nah, Yesus tetap menjalankan pelayanannya di dunia meskipun ada tantangan dan ancaman di depan. Tetap lanjut ya, pemberitaan kerajaan Allah di Galilea. Yesus menghadapinya dengan bijaksana, tidak gerusa-gerusu, tetapi sesuai waktu Tuhan. Bukan ketika di Yerusalem ada ancaman pembunuhan, Yesus langsung gerusa-gerusu. Oke, ini saatnya untuk aku mati di atas kayu salib. Bukan.
Tetapi Yesus dengan bijaksana ke Galilea untuk melakukan pelayanannya di sana. Nah, bijaksana tidak gerusa-gerusu, ya. Nah, itu hal yang penting yang kita bisa teladani dari Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya dan beberapa jemaat, sebagian dari jemaat kita ikut Natal MD ya di Klaten. Nah, di situ ada kesaksian yang begitu indah dari pendiri Taman Doa Apius Klaten. Nah, beliau bernama Bapak Yosua Muryantoro. Jadi Natal MD tahun ini, tahun 2023, diadakan bulan Januari itu, diadakan di Klaten, di Taman Doa Apius namanya. Nah, pendirinya adalah Yosua Muryantoro. Begitu tantangan yang dihadapi oleh beliau dalam menjalankan visi Tuhan untuk membangun tempat doa di Klaten, itu luar biasa. Banyak penolakan dari kelompok orang akan pembangunan ini. Bukan hanya penolakan, Bapak Ibu. Bahkan tawaran yang cukup menggiurkan yang bisa saja menggeser fokus dari Pak Muryantoro ini untuk menjalankan visi Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Tetapi beliau dengan tetap semangat, tidak undur dalam melakukan kehendak Tuhan. Penolakan, dia tetap kuat, dia tetap lakukan kehendak Tuhan, visi yang dia sudah dapat dari Tuhan, dia tetap teguh. Walaupun di demo gitu ya, oleh kelompok orang, dia tetap lanjut. Ketika ada seorang menawarkan, kalau waktu itu sebidang tanah begitu ya, untuk dikerjakan begitu, ukurannya cukup besar, beberapa hektar gitu, sangat besar. Nah, dia tidak tergerusa-gerusu Bapak untuk mengerjakan itu. Ternyata dialihkan, dia berikan kepada beberapa temannya untuk dikerjakan, sehingga dia tidak mengerjakan itu. Karena apa? Takutnya itu bisa menggeser fokusnya dalam melakukan kehendak Tuhan untuk membangun Taman Doa Apius. Nah, luar biasa. Singkat cerita, dengan pertolongan Tuhan, dengan berbagai tantangan yang dia harus hadapi, godaan, dia tetap teguh melakukan visi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sampai akhirnya terbangunlah Taman Doa Apius. Bahkan warga sekitar itu membantu dalam proses pembangunan ini, luar biasa, dan membantu menjaga dari penolakan kelompok orang tertentu itu. Nah, luar biasa. Semangat yang tidak undur, itu yang penting kita miliki. Semangat yang tidak undur di dalam melakukan kehendak Tuhan. Meskipun tantangan dihadapi, kita terima, tapi jangan itu membuat semangat kita dalam melakukan kehendak Tuhan itu mundur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Teladan Yesus yang kedua, tantangan terberat dari dalam. Nah, ini ayat 1-4. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Nah, ada istilah
Jika ingin populer di Eropa, ya harus ke London. Tetapi jika ingin mendunia gitu ya, terkenal secara internasional dari belahan benua, harus ke Amerika. Nah, contoh artis film gitu ya, kalau ingin terkenal secara internasional mendunia, ya dia harus bisa sampai ke Hollywood. Seorang penyanyi, grup band gitu ya, musisi gitu, kalau ingin terkenal mendunia, ya harus berkarir di Amerika. Kalau bisa tembus di Amerika, pasti akan terkenal gitu secara internasional. Nah, inilah yang ditawarkan atau ide yang diusulkan oleh saudara-saudara Yesus. Setelah saudara-saudaranya tahu bahwa banyak orang yang meninggalkannya, mereka memberikan usulan untuk Yesus melakukan atau memamerkan mujizatnya di momen hari raya Pondok Daun. Di momen yang dimana itu ramai akan orang. Maka ketika Yesus melakukan mujizat, pasti banyak orang akan takjub, tertegun, bahkan mungkin bisa akan percaya kepada Yesus lagi. Nah, hari raya Pondok Daun atau disebut juga hari raya Tabernakel, atau dalam tradisi bahasa Yahudi, hari raya Sukkot, bahasa Ibrani dikatakan Sukkot, merupakan salah satu dari 3 hari raya besar dalam tradisi Yahudi yang sesuai dengan Taurat. Dalam Keluaran 23 ayat 14, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan atau hak bagiku. Nah, hak ini adalah hari raya atau perayaan atau festival gitu ya. Nah, dalam hari raya itu, yaitu entah itu ada 3 ya, ada 3 hari raya, Paskah, atau bisa juga disebut hari raya roti tak beragi, kemudian hari raya Pentakosta, dan hari raya Tabernakel yaitu Pondok Daun. Nah, dalam hari raya itu orang Yahudi yang tersebar diaspora gitu ya, harus merayakan hari raya itu di Yerusalem. Dia harus kembali ke Yerusalem. Nah, lokasi Yerusalem ini di atas Bukit Zion. Jadi naik gitu ya. Nah, kata hak itu dalam bahasa Ibrani itu diserap ke dalam bahasa Arab menjadi kata hajj gitu ya. Nah, dari kata hajj inilah muncul kata haji dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi naik haji nih orang-orang Yahudi dalam hari raya Pondok Daun ini naik haji, yaitu merayakan di Yerusalem yang lokasinya kan naik ya. Nah, naik haji nih, naik haji yang sebenarnya ini, karena lokasi Yerusalem ada di atas Bukit Zion. Nah, karena banyaknya orang yang akan berada di Yerusalem, ya ramai karena itu ya. Saudara-saudari Yesus mengusulkan Yesus untuk memamerkan mujizatnya di sana agar banyak orang takjub. Seperti ketika Yesus mengadakan atau membuat mujizat saat hari raya Paskah. Nah, dengan demikian akan membuat Yesus terkenal dan banyak yang mengikutnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara Yesus ini ingin Yesus itu show off gitu ya, supaya populer gitu ya, menaikkan popularitas. Nah, ide ini bukan kali pertama. Godaan ini bukan kali pertama yang dialami oleh Yesus. Iblis juga pernah menghasut Yesus untuk show off, gitu ya, untuk mencari popularitas dengan cara instan. Nah, ini Iblis mencobai Yesus dengan popularitas yang dicatat di dalam Matius 4 ayat 5
sampai 6. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya sendiri di rumah. Nah, usulan ini sepertinya masuk akal ya. Usulan dari saudara-saudara Yesus untuk lakukan mujizat di Yerusalem. Mumpung ini ada festival Pondok Daun, ada perayaan Pondok Daun, pasti banyak orang. Kalau melakukan mujizat di sana ketika itu keramaian, pasti akan terkenal gitu. Sepertinya usulan ini masuk akal. Karena setelah Yesus ditinggalkan oleh banyak orang karena ajarannya yang keras, maka untuk mengembalikan pengikut-pengikutnya adalah dengan cara itu, menaikkan popularitas. Ya, membuat dirinya terkenal dengan melakukan mujizat di Yerusalem ketika hari raya Pondok Daun. Tetapi usulan yang sepertinya masuk akal itu tidak didasari oleh kasih, tetapi lebih kepada ketidakpercayaan saudara-saudaranya kepada Yesus. Dan sifatnya ini kayak seperti mengejek begitu loh. Oh, kamu kan sudah ditinggalkan muridmu, banyak muridmu, banyak pengikutmu yang pergi meninggalkan engkau. Ya sudah, ke Yerusalem lakukan mujizat supaya banyak orang terpukau dan mengikut engkau. Nah, ini bukan karena motivasi kasih ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi karena saudara-saudaranya ini karena nggak percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes 7 ayat yang kelima, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi usulan saudara-saudaranya ini tidak atas dasar kasih, tetapi sifatnya seperti mengejek gitu. Apa yang dialami Yesus sering juga dialami oleh umat Tuhan. Gangguan atau tantangan terbesar umat Tuhan bukan hanya dari eksternal, Bapak Ibu. Justru gangguan atau tantangan terbesar umat Tuhan adalah orang dekat atau keluarga sendiri. Nah, ini tidak mudah. Terkadang usulan orang dekat atau keluarga kita sendiri sepertinya berdasarkan kasih gitu ya, perhatian. Seperti contoh hari Minggu yang harusnya waktu ke gereja, keluarganya, saudaranya ada yang mengajak untuk yuk berlibur yuk ke ini, ke tempat rekreasi yang ini. Pagi ya, jam 7, pas jam ibadah. Wah, itu tawaran yang sepertinya menggiurkan, bukan? Wah, yang ngajak keluarga sendiri nih, saudara sendiri, orang terdekat. Justru itu yang tidak mudah. Kalau orang lain gitu ya, orang luar, orang jauh gitu ya, kita akan dengan mudah menolak. Tetapi justru dari orang terdekat ini akan sulit. Tidak semudah kita menolak orang dari luar. Pasangan kita itu juga bisa menjadi gangguan bagi kita dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam meresponi panggilan Tuhan. Contoh begini Bapak Ibu Saudara sekalian, misal saya, pasangan saya tidak mendukung panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya tidak bisa loh berdiri sampai saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melanjutkan pelayanan di gereja. Karena apa? Pasangan kita, keluarga kita, orang dekat kita itu sangat mempengaruhi keputusan kita di dalam kita melakukan kehendak Tuhan atau kita melakukan panggilan Tuhan.
Itu bukan hal yang mudah ketika gangguan itu muncul dari orang terdekat kita. Tapi puji Tuhan, pasangan saya mendukung. Sehingga enak sekali ketika saya melakukan kehendak Tuhan, menjalankan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Luar biasa. Nah, teladan yang ketiga. Nah, ini respon Yesus akan gangguan internal adalah ini. Respon yang bijaksana. Yohanes 7 ayat 6 sampai 10. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Nah, Yesus menjawab usulan saudara-saudaranya tidak dengan emosional, melainkan dengan bijak. Apapun yang Yesus lakukan selalu di waktu yang tepat. Tidak sembarangan waktu yang mana berubah-ubah mungkin ya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, sesuai dengan kondisi perasaannya. Tidak. Bahkan usulan untuk melakukan mujizat di Yerusalem agar diakui dan dimuliakan, Yesus ngomongnya apa? Belum waktunya, belum waktuku untuk ke sana. Belum waktuku untuk melakukan hal-hal yang hebat di Yerusalem. Belum waktuku untuk menyatakan kehendak Tuhan, yaitu penebusan umat manusia, umat Tuhan di atas kayu salib. Nah, jadi ketika Yesus berkata waktuku belum tiba dan waktuku belum genap, bukannya Yesus sama sekali tidak mau ke Yerusalem, bukan. Karena di ayat yang ke-10 Yesus pergi ke Yerusalem dengan diam-diam, ya. Setelah saudara-saudaranya itu berangkat dulu, baru Yesus pergi ke Yerusalem, tetapi tidak terang-terangan, tapi secara diam-diam. Bahkan di ayat yang ke-14, kalau kita terus membaca pasal yang ke-7 itu dari Yohanes, Yesus mengajar di bait Allah di hadapan banyak orang. Tidak seperti ketika dia mengajar ke Nikodemus, ya, itu malam hari hanya 2 orang. Tetapi Yesus mengajar di bait Allah di hadapan banyak orang. Jadi tidak ketika malam hari, ya, terang-terangan. Tetapi kesananya Tuhan tidak membuat heboh begitu ya. Nah, ini Yesus lakukan agar penderitaan dan kematiannya sesuai dengan waktunya. Dalam menghadapi setiap tantangan dibutuhkan kebijaksanaan. Tidak bisa kalau dengan respon yang emosional. Wah, emosional ini ada 2 sisi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 jenis. Ada emosi negatif dan juga ada emosi positif. Nah, emosi negatif ini bisa ke arah perasaan sedih dan atau marah begitu. Lalu kalau emosi positif itu arahnya ke perasaan senang, bahagia. Nah, orang yang bijaksana dapat dengan tenang menunggu waktu yang tepat tanpa dikuasai kondisi perasaan. Nah, jika orang yang dikuasai perasaan ketika banyak orang yang meninggalkannya, lalu ada orang dekat yang menghasut untuk buktikan di depan umum supaya diakui lagi. Wah, kalau orang itu
mengambil keputusan atau menjawab dengan emosional, orang itu bisa saja oke, saya akan lakukan, gitu ya. Saya akan lakukan karena senang kalau nanti bisa diakui banyak orang. Atau respon berikutnya apa? Marah karena tersinggung. Loh, kamu malah ngomong begitu. Jadi kamu nggak percaya kalau nanti juga ada orang yang akan percaya akan kebenaran. Nah, Yesus tidak demikian. Yesus tidak melakukan sesuatu itu sembrono, gerusa-gerusu, mengambil keputusan dengan sesuai perasaan, sesuai mood gitu. Enggak. Tuhan Yesus selalu bijaksana, melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Nah, di dalam Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, bodoh bagi orang yang mengambil keputusan di saat emosi negatif. Bodoh juga orang ketika mengambil keputusan berdasarkan emosi positif. Loh, maksudnya gimana? Saya ambil contoh di Alkitab ya. Tentang orang yang mengambil keputusan salah karena dipengaruhi perasaan senang atau bahagia. Contoh Simson ya. Simson ketika menuruti permintaan Delila untuk memberitahukan rahasia kekuatannya, yaitu potong rambut. Nah, itu didasari apa? Karena perasaan senang, bahagia. Wah, supaya tidak ditinggalkan Delila. Karena senang kalau dengan Delila, dia merasa bahagia. Dia ambil keputusan, dia melakukan keputusan yang salah. Karena berdasarkan emosi yang bahagia. Nah, contoh berikutnya ketika Raja Herodes menuruti permintaan anak perempuan Herodias untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sekali lagi karena perasaan senang ketika itu. Wah, karena merasa terhibur dengan tampilan putri Herodias. Wah, lalu dia ngomong apapun yang diminta akan dilakukan, akan dituruti, akan dikabulkan. Wah, ternyata permintaan putri Herodias itu untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Waduh, terlanjur nih ngomong apapun akan dilakukan, akan dikabulkan. Nah sudah, akhirnya Herodes melakukan keputusan yang salah karena dikuasai oleh apa? Emosi positif. Karena wah pas seneng-senengnya gitu ya, wah ngomong gini, ngomong itu, ngambil keputusan ini secara cepat tanpa berpikir panjang, secara bijaksana, maka apa yang dilakukan? Keputusan yang salah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang meresponi dengan bijaksana, bukan dipengaruhi oleh perasaan. Mengambil keputusan apapun jangan dipengaruhi oleh perasaan kita, emosi kita. Baik itu ketika kita sedih, marah, maupun kita senang bahkan bahagia, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Tetapi pikirkan dulu. Ketika senang, ya pikir dulu. Oh, ketika nanti saya melakukan ini, nanti dampaknya begini-begini. Kadang orang yang bijak itu sepertinya agak lambat gitu ya. Bukan berarti memang lamban jalannya. Bukan berarti memang lamban berpikirnya, bukan. Tetapi orang bijak itu ingin selalu sesuai, tepat. Walaupun memang perlu waktu, harus tepat waktunya itu. Saatnya harus tepat, tanpa dipengaruhi perasaan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai umat Tuhan meneladani respon Yesus Kristus. Ya. Di dalam menghadapi tantangan, Yesus tidak patah semangat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Apapun tantangan yang kita hadapi dalam kita melakukan kehendak Tuhan, jangan kita patah semangat. Tetap lakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, ya, meskipun gangguan itu datang dari dalam lingkar terdekat kita, itu paling susah. Tetapi jangan membuat kita mengambil keputusan yang sembrono. Oh, karena saudaraku ngomong begini. Oh, karena istriku ngomong begini. Oh, karena keluargaku ngomong begini. Oh, karena perasaan mungkin marah atau mungkin senang, ambil keputusan secara sembrono, tidak bijak. Hingga jadinya keputusan yang salah. Jangan. Tidak selalu apa yang keluar dari lidah perkataan orang terdekat kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak selalu. Bisa saja itu merupakan gangguan bagi kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi apa? Terus ikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita, fokus ke situ. Ya. Responi segala sesuatu dengan bijaksana. Jangan dipengaruhi oleh perasaan kita. Itu akan membuat kita mengambil keputusan yang bisa saja salah. Bisa salah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bila kami boleh meneladani Yesus di dalam meresponi segala sesuatunya, baik itu tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Kami mau menjadi umat Tuhan yang mana kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami tidak mengambil keputusan yang sembrono, yang mengarah kepada kesalahan. Tapi biarlah kami terus fokus di dalam kami melakukan kehendak Tuhan maupun melakukan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai dalam hati setiap kami, dan kami boleh dimampukan melaksanakan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.